Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Solehanya Ustazah? Bagaimana hari ini? Sehat-sehat jiki semua? Tetap semangat jiki belajar? Insya Allah Ananda semua masih tetap semangat ya. Baiklah Anandanya Ustazah yang soleh dan soleha. Jadi hari ini kita kembali belajar biologi. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang gerak pada hewan vertebrata. Nah, perlu Anandaku ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan, manusia, tumbuhan, dan seluruh makhluk yang Ia ciptakan itu dapat bergerak karena kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan bergerak karena apa? Kenapa hewan dapat bergerak? Karena ada organ-organ tubuhnya, ada rangkanya, ada ototnya, ada kakinya, ada sayapnya, sehingga dia dapat bergerak. Nah, semua organ-organ ini itu adalah ciptaan Allah yang hanya sifatnya hanya sementara, berupa titipan sementara dari Allah yang nantinya semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, berbicara mengenai hewan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk memperlakukan hewan dengan baik. Bagaimana caranya memperlakukan hewan dengan baik? Yaitu tidak menyakiti hewan, kemudian tidak memanfaatkan hewan dalam hal keburukan, dan harus saling menyayangi. Nah, sebagaimana dalam firman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 41. Nanti Anandaku bisa buka ya Al-Qur'annya ayat 41 yang bunyinya, Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffah kullun qad alima sholatahu wa tasbih wallahu alimun bima yaf'alun. Yang artinya, tidakkah engkau Muhammad mengetahui bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan juga burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Sungguh Allah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi apa makna dari arti ini, Quran ini? Yaitu bahwa sesama makhluk yang diciptakan Allah itu kita harus saling menyayangi. Jadi sudah sepatutnya manusia sebagai makhluk yang paling unggul di antara makhluk lainnya harus memiliki sikap apa yang lebih toleran, peduli, dan menjaga semua apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, di antara makhluk yang saat ini kelangsungan hidupnya terancam itu adalah hewan, khususnya hewan bertulang belakang atau hewan vertebrata. Nah, kenapa terancam? Karena hewan-hewan vertebrata ini ya, hewan yang bertulang belakang ini itu banyak banyak dimanfaatkan oleh manusia, Misalnya ya, yang dimanfaatkan itu misalnya banyak yang memburu hewan harimau misalnya untuk dijadikan kulitnya sebagai kain misalnya. Jadi pemanfaatan seperti ini ya, pemanfaatan hewan yang berlebihan ini dapat merusak kelestarian bumi atau merusak kerusakan di bumi. Sebagaimana padahal Allah telah mengamanahkan hambanya kepada setiap hambanya untuk senantiasa menjaga bumi dari kerusakan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 58.
Nanti anandaku buka ya dan dibaca. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoa kepadanya dengan rasa takut dan harapan, penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Apa makna dari kandungan surat ini? Yaitu bahwa kita telah diamanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling unggul, sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk senantiasa menjaga bumi ini. Artinya janganlah berbuat kerusakan. Khususnya tadi, jangan memanfaatkan hewan vertebrata ya secara berlebihan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kita. Itu tadi adalah pengantar. Nah, untuk materi kita yang akan kita pelajari itu adalah tentang hewan vertebrata. Pekan lalu kita belajar tentang hewan invertebrata yang tidak bertulang belakang. Nah, sekarang kita akan membahas hewan yang bertulang belakang. Nah, yang akan kita bahas ini adalah khusus pada geraknya. Bagaimana dia biasa bergerak, alat gerak apa yang dia gunakan. Nah, pergerakan pada hewan ini tergantung pada habitat dan organ tubuhnya, kelengkapan organ tubuhnya. Hewan di darat dan hewan di air, jadi hewan yang hidupnya di darat dan hewan yang hidupnya di air itu pergerakannya berbeda-beda. Kemudian selain dari habitatnya yang membedakan, pergerakan pada hewan itu juga dibedakan dari organ tubuhnya atau sistem rangkanya. Mengapa berbeda? Karena ini tadi Allah menciptakan berbagai macam hewan. Nah, pada umumnya hewan itu habitatnya ada 3. Ada hewan yang ada di darat, ada hewan yang hidup di air, dan ada hewan yang hidup di udara. Nah, yang akan kita bahas ini kan pergerakannya. Bagaimana pergerakan hewan yang hidup di darat, bagaimana pergerakan hewan yang hidup di air, dan bagaimana pergerakan hewan yang hidup di udara. Adapun tujuan pembelajaran kita ini yaitu mengapa kita harus mempelajari ini? Yang pertama, Ustazah berharap setelah anandaku mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan gerak pada hewan berdasarkan fungsi tubuh dan habitatnya. Kemudian kalian juga nanti dapat mengetahui bagaimana alat gerak pada hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui bagaimana sistem otot hewan itu mempengaruhi pergerakan hewan. Yang pertama, kita akan membahas gerak hewan yang hidupnya di air. Nah, hewan yang hidupnya di air berarti dia tidak dapat hidup di darat dan udara. Apa saja contoh hewan yang hidup di air? Misalnya ikan, berudu, katak, buaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, tadi Ustazah bilang bahwa gerak pada hewan itu dipengaruhi oleh habitat dan organ tubuhnya. Nah, hewan yang hidup di air yang mempengaruhinya itu ada 4 faktor. Yang pertama, kerapatan air besar, kemudian gaya angkat air, massa jenis hewan, bentuk tubuh ikan yang berbeda-beda. Yang pertama, kita bahas tentang bentuk tubuh ikan yang berbeda-beda. Ikan yang besar dengan ikan yang kecil, cara bergeraknya itu berbeda-beda. Ikan kecil pergerakannya itu lebih cepat dibanding dengan ikan yang besar. Kenapa?
kita ke massa jenis hewan. Dikarenakan karena berat badan dari ikan kecil lebih ringan dibanding berat badan ikan yang besar, sehingga pergerakan ikan kecil ini tuh lebih cepat dibanding dengan ikan besar. Kemudian pada ikan, jadi ini contohnya saya ambil ikannya. Pada ikan itu terdapat beberapa bagian, beberapa organ tubuh. Yang pertama ada bagian otot dan tulang belakang. Ada ototnya, pada ikan otot itu adalah dagingnya. Kemudian tulang belakang, ya tulang belakangnya ikan itu fungsinya untuk mendorong ekor ikan. Kemudian gerak tubuh dan sirip ekor, ada bagian siripnya ya, dia menghasilkan gaya dorong ke depan. Kalau sirip pasangan dan sirip tengah ini fungsinya apa? Untuk bergerak cepat. Kalau gelembung renang nanti dijelaskan ya, mengatur gerakan naik turun.